Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Malam sudah kita lalui dalam peristirahatan kita menikmati penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita lanjutkan dari kitab Yesaya pagi ini pada pasal yang ke-53. Yesaya 53, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa satu orang pribadi yang mengalami penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, dan pribadi ini adalah pribadi yang tak bersalah. Ya, tiada noda, tiada celah di dalam hidupnya. Ya, dia orang benar, orang yang kudus.
tetapi menerima perlakuan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, yang menarik adalah dia tidak memberontak, dia tidak melawan, dia tidak mencoba untuk membela. Mengapa? Karena memang dia tahu bahwa itu harus dia lakukan demi mengasihi umat manusia. Ya, sekalipun dia harus mati di antara penjahat, ya dia dihina, diolok-olok. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Ya, firman Tuhan, nubuatan dalam kitab Yesaya ini digenapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus, yaitu Allah, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia yang dalam bulan-bulan ini kita peringati tentang kelahirannya. Tetapi dia yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa dengan cara dia harus mati di kayu salib itu. Dia harus mati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, mengapa dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa? Dihina, ya, tidak tampak lagi wajahnya sama sekali. Rupanya pun sudah tak jelas, ya, babak belur, hancur, ya, berdarah-darah istilahnya, ya. Menderita luar biasa, tetapi dia tidak memberontak, ya, dia tidak melawan, karena dia tahu bahwa hal itu akan terjadi dalam hidupnya. Dia menerima kenyataan itu untuk keselamatan umat manusia. Di ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Nah, mengapa dia mengalami penderitaan yang luar biasa dan tidak membantah, tidak melawan? Nah, orang berpikir, wah, ini pasti dia ini orang jahat. Ya, orang yang disalibkan, yang disebut orang yang terkutuk, biasanya orang yang sampai dijatuhi hukuman salib, hukuman gantung, itu penjahat kelas kakap, penjahat yang luar biasa. Itu sebabnya ketika Yesus disalibkan, nubuatan ini digenapi. Dia mati di antara penjahat. Jadi Yesus disalibkan, ada penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Memang dari salah seorang pengakuan penjahat itu berkata, kita wajar, kita layaklah menerima hal seperti ini, karena memang kita melakukan kejahatan. Tetapi orang ini tidak. Salah seorang penjahat yang bersama dengan Yesus ketika disalib itu menyadari keadaan mereka, dan dia paham, mengerti siapakah Yesus. Jadi berkata kepada teman yang sebelahnya, berkata, kita dapat hukuman yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi orang ini, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia disalibkan. Nah, kemudian dia menyadari, dia tahu siapakah Yesus. Akhirnya salah seorang penjahat itu berkata, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Ya, dia tahu bahwa Yesus adalah raja, Yesus adalah Mesias. Nah, mengapa Yesus bersedia, ya, mengalami itu semua? Ya, karena dia tidak mau manusia ini akhirnya mati binasa di dalam dosa-dosanya. Ya, dia datang untuk menyelamatkannya. Oleh bilur-bilurnya dikatakan di sini, ya, kita disembuhkan. Ya, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kejahatan manusialah dia harus menghadapi kesengsaraan yang luar biasa. Tertikam oleh pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi untuk keselamatan kita saja, tidak ada yang lain. Tidak ada motivasi lain di dalam Yesus sehingga dia harus mengalami penderitaan yang dahsyat. Semua karena kasih-Nya, karena merindukan, menginginkan manusia ini selamat, ya. Dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, sembuh dalam hal apa? Apakah orang seringkali berkata, ayat ini dikutip, ya, ketika berdoa ada orang yang sakit.
oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Itu benar, ya, sakit. Tetapi tidak hanya masalah sakit secara jasmani, secara rohani pun oleh darah Yesus kita disembuhkan. Jadi tadinya kita sakit rohani, ya, sakit karena memang hubungan dengan Tuhan terputus, rohani kita kacau balau, kita tidak takut akan Tuhan, kita melakukan hal yang jahat, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dan kematian Yesus di kayu salib, darah Yesus yang mengalir itu yang membasuh dosa dan kesalahan kita. Nah, ketika dosa dan kesalahan kita dibasuh oleh darahnya, di situ kita sembuh, secara rohani sembuh. Ya, kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita diubahkan posisi kita, ya, menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita disembuhkan, tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam kuasa dunia, kuasa jahat, ya, tidak lagi berjalan menuju neraka, tetapi Tuhan sudah sembuhkan kita, rohani kita, ya, tidak lagi hubungan kita dengan Allah terputus, tidak, karena darah Yesus yang melayakkan kita di hadapan Bapa. Karena apa? Kenapa darah Yesus? Karena darah itulah yang membasuh dosa dan kesalahan kita. Nah, yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah apa? Dosa dan kesalahan kita. Kalau itu sudah terselesaikan, berarti kita layak di hadapan Allah, dan itulah yang diselesaikan oleh Yesus. Ya. Jadi dosa-dosa kita diampuninya oleh bilur-bilur Yesus. Kita disembuhkan. Secara jasmani iya, secara rohani iya. Jadi kalau kita berdoa ketika sakit, aku tahu Tuhan, darah-Mu Yesus menyembuhkan aku. Darah Yesus menyembuhkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, keadaan kita bagaimana ketika belum berjumpa dengan Tuhan? Keadaan kita bagaimana ketika kita belum datang kepada Tuhan? Keadaan kita seperti domba yang tersesat. Dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi ditimpakan kepadanya. Nah, tadinya kita sesat, ya, sesuka hati kita berjalan melangkah kemanapun, dan langkah-langkah yang kita tempuh itu, jalan-jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang sesat, yang tidak benar, yang tidak membawa kita kepada kebenaran. Ya, jadi kalau kita berjalan di dalam kesesatan itu, garis akhirnya adalah kematian yang abadi, neraka. Ya kan? Tetapi Yesus datang menyelamatkan kita, ya. Untuk hal itu dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, dia mengalami sengsara, dia dipukul, ditindas, dianiaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus tidak protes, enggak melawan. Bahkan menarik adalah ketika di kayu salib itu, dia memandang kepada orang-orang yang melakukan hal yang jahat itu apa? Doa yang dahsyat, luar biasa. Ya Bapa, dikatakan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus memohon pengampunan daripada Bapa kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Wow, ini sesuatu yang hebat. Ya. Coba saudara, mampukah saudara mendoakan orang yang menyakiti hati saudara? Saudara dihina, dicaci maki, ya, diisukan yang enggak-enggak. Nah, kemudian diolok-olok. Kemudian apa yang saudara lakukan? Saudara masuk kamar kemudian berdoa, Tuhan ampunilah sahabatku itu. Ampunilah saudaraku itu yang sudah menghina diriku, yang sudah menganiaya aku dan menggosipkan aku kemana-mana. Aku mengasihi dia. Amin. Bisa? Luar biasa ya.
atau sebaliknya, oh lu mau apa gitu, sikat aja ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar, ya, teladan kita adalah Yesus, ya, yang menghambakan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, ya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi dia sebenarnya Tuhan, dia memang adalah Tuhan, tapi tidak harus menunjukkan ketuhanannya itu, ya. Karena apa? Demi menyelamatkan umat manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia digambarkan di sini sangat luar biasa tentang bukan dia tak berdaya loh ya. Ingat waktu dia ditangkap, ya, di situ pun masih terjadi mujizat loh. Ketika salah seorang murid Tuhan mengambil pedang, memotong telinga salah seorang serdadu, di situ Yesus menunjukkan kuasanya. Itu potongan telinga masih diambil dan disambung langsung nyatu lagi. Mestinya orang-orang pada waktu itu harus merasakan sesuatu ya, wah, harus kaget. Wah, ini kan Tuhan, mengapa kita lakukan seperti ini? Harusnya percaya, tapi mereka memang sudah dibutakan oleh ilah zaman. Ya, kegelapan dalam pikiran mereka. Mereka tetap menganiaya Yesus ya. Memang harus begitu yang terjadi. Dan waktu dia berkata, ya, waktu ditangkap, sangkamu aku ini adalah penyamun, perampok? Ya, aku bisa mengutus, ya, pasukan malaikat. Wah, ini Allah Tuhan yang berkuasa. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, ya. Dia merelakan dirinya disiksa. Memberikan dirinya, ya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas di ayat 7. Membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, tidak protes, tidak marah-marah, ya, tidak membalas, nggak ada sakit hati, ya. Membiarkan dirinya, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah teladan bagi kita dalam menjalani hidup ini. Mampukah kita demi kebahagiaan orang lain kita menderita? Kita siap berkorban, ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saya lihat ini adalah kebahagiaan yang sempurna, yaitu di mana kita berbahagia ketika kita rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Tetapi kalau kita berbahagia di atas penderitaan orang lain, itu bukan kebahagiaan. Ya, itu kejahatan ya. Kejahatan karena orang menderita kita bersuka cita. Salah, tidak boleh. Yang tepat adalah oleh karena kerinduan kita untuk membahagiakan orang lain, kita rela menderita. Wah, ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yesus menderita untuk kebahagiaan orang lain, untuk kebahagiaan kita, untuk melepaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, jika dia sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, bahkan rela mati di kayu salib, nah, bagaimana mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita minta kepadanya, yang kita doakan. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian. Dia mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita binasa, tetapi dia rela mati di kayu salib, disiksa sedemikian rupa, menggantikan posisi kita. Semestinya yang ada di kayu salib itu adalah saudara dan saya, tetapi dia gantikan kejahatan yang kita lakukan harusnya ditimpakan kepada kita hukuman itu, tetapi tidak diberikannya kepada kita, melainkan kepada dia. Ya, dia yang menerima semua, ya, beban, pergumulan, dosa ditimpakan kepadanya. Bahkan dia dikutuk, ya, dijadikan kutuk untuk menanggung kutuk-kutuk untuk kita. Dia rela menerima itu semua demi mengasihi umat manusia, supaya umat manusia ini kembali layak di hadapan Allah, tidak lagi menjadi seteru Allah,
tetapi menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya kita bersyukur karya keselamatan daripada Yesus Kristus untuk kita itu barang mahal, bukan barang murahan. Kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata, bukan dengan uang yang banyak. Karena emas, uang ya tidak akan mampu menyelesaikan dosa manusia. Hanya oleh darah Yesus, darah yang mahal, darah yang kudus. Dan kita sudah menerima itu dan bersyukurlah kepada Dia. Nah, ketika kita mengalami beban pergumulan dalam hidup ini, mari datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang akan memberi yang terbaik bagi kita. Ya, demi menyelamatkan kita saja, Dia rela mati, apalagi ya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, Dia sanggup memberikan kepada kita karena apa? Karena Dia memang hidup. Setelah mati, ya dikuburkan, Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dia berkuasa, Dia hidup di dalam diri kita, dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Dia hidup, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita.